Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad F. Arsyauta Barat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari wawasan global TIK, yaitu eksplorasi data analisis. Langsung saja, kelompok saya menggunakan dataset yang berjudul Video Game Cells. Berdasarkan hasil dari perintah DF-Shape, dataset mempunyai sekitar 16.598 baris dan 11 kolom. Untuk library-nya kita dibagi menjadi dua, yaitu untuk manipulasi dan visualisasi. Untuk manipulasi data, kelompok saya menggunakan dua, yaitu Pandas dan NumPy. Dan untuk visualisasinya menggunakan Matplotlib, Pilot, dan Seaborn dan Pilot Express. Di sini untuk eksplorasi datanya, pertama eh, saya ngeran yaitu df.shape. Seperti sebelumnya, df.shape itu digunakan untuk mengetahui ukuran dataset, jumlah baris, dan kolom. Untuk kasus saya, terdapat 16.598 baris dan 11 kolom. Maaf. Selanjutnya itu adalah df columns. Itu berfungsi untuk menampilkan daftar nama kolom. Setelah di run, dapat output terdiri dari 11 kolom, yaitu rank, name, platform, year, genre, publisher, dan lain-lain. Selanjutnya ada df.dtype. Itu menampilkan tipe data dari setiap kolom. Untuk kasus saya, outputnya misalkan rank itu adalah integer, name adalah objek, dan tahun adalah float. Selanjutnya adalah df-head. Dia itu berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Untuk secara default dia menampilkan 5. Selanjutnya ada df.describe. Itu memberikan ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik dalam dataset. Untuk untuk contohnya, contoh outputnya yaitu ini. Misalkan rank itu di jumlah adalah 16.558, sedangkan year itu adalah 16.327. Ini kenapa? Ini karena ada missing value. Nanti kita jelaskan. Untuk analisis datanya, eh, pertama, eh, sebelumnya dataset ini terdiri dari 11 kolom. Terdapat kolom yang menurut saya tidak terlalu penting, yaitu rank. Untuk itu saya menghapusnya. Ini bisa dihapus atau enggak bisa dikomen. Setelah itu kita masukkan ke def dan lalu copy. Ini untuk supaya ketika kita eh, membuat perintah def, dia akan berisi 11 kolom. Atau enggak kita ngeran def set, dia akan eh, menghasilkan 10 kolom. Selanjutnya ada df.isNa. Untuk isNa itu dia itu berguna untuk mencari tahu apakah ada missing value dalam data frame. Jadi outputnya ini adalah sebuah data frame, tapi eh, nilai-nilai dalam atributnya itu berupa false atau true. Kalau misalnya false berarti dia eh, tidak ada missing value. Kalau misalnya true itu berarti ada. Kalau misalnya def is na.sum itu fungsinya sama kayak yang di atas, tapi kayak ini lebih detail aja. Dia itu langsung mengetahui apakah ada missing value atau enggak. Misalnya di kolom name itu ada 0 yang missing value, sedangkan di tahun yang sebelumnya itu angkanya beda dari yang lain, ada terdapat 270 missing value. Selanjutnya ada df.duplicate. Dia ini berguna untuk menampilkan sebuah series dengan nilai true atau false yang menunjuk ke apakah suatu baris merupakan duplikat atau sebenarnya tidak. Jadi ini versi lebih ke barisnya sih. Apakah baris yang lain sama baris yang ini itu sama atau tidak gitu. Selanjutnya,
Untuk yang pertama ini ada DF column year dan value count. Dia itu untuk menampilkan berapa kali setiap nilai column year muncul dalam data frame. Jadinya akan mengoutputkan misalkan tahun 2009 itu terdiri dari berapa atribut yang sama gitu. Dalam kasus 2009 ini ada 4.431. Kalau df.log df.duplicate ini dia itu menampilkan baris-baris duplikat dalam data frame. Dia itu menampilkan apakah ada eh, df yang duplikat, mencari lokasi apakah ada yang duplikat atau enggak. Tapi dalam kasus dataset saya tidak ada. Jadinya outputnya eh, kosong gitu. Selanjutnya ini ada df log def duplicate subset name. Nah, ini itu mencari tahu kayak sebelumnya tadi mencari lokasi dari duplikat dari kolom name. Misalnya contoh, kita pakai def query aja lebih gampang. Misalkan nanti kayak seperti ini nih. Misalnya saya name-nya jadi Grand Theft Auto 5. Dia ini get ada ini kan sama semua tapi di platformnya beda dan di penjualan juga beda. Tapi year, genre dan publisher itu sama karena emang perusahaannya sama. Untuk yang selanjutnya ada eh, DF sama dengan DF log eh, DF dot duplicate subset untuk kolom name platform penjualan. Dia ini fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk membuat data frame baru yang tidak duplikat. Kenapa saya milih global sell order Japan, EU, North America dan lain-lain? Karena ini itu beda semua. Tapi untuk uh, genre dan tahun itu bisa bisa sama sih. Nih, masuk ke visualisasi. Misalkan saya punya data dari dataset yaitu berupa eh, platform. Ini itu menjelaskan platform mana yang menjual menghasilkan game paling banyak gitu. Dari sini dari visualisasinya kita lihat eh, DS atau Nintendo DS itu dia menurut peringkat pertama dengan 2163. Sedangkan tingkat terakhir yaitu GBA. Itu juga konsol dengan, dengan rilisan game yaitu 822. Untuk visualisasinya ini sebenarnya di saya ada tiga yaitu visualisasi sederhana terus yang saya tunjukkan ini yang pertama ini dia eh, menggunakan seaborn ya yang pertama ini. Sedangkan yang kedua ini dia menggunakan plot lib express. Selanjutnya untuk visualisasi pyplot. Di sini saya menggunakan data yang tadi itu yang DF query itu. Di sini saya akan menjumlahkan membandingkan atau membuat distribusi penjualan dari game Grand Theft Auto 5. Di sini ya dari berbagai platform gitu. Eh, di sini bisa kita lihat PS3 menduduki peringkat pertama dengan 38,3% dan eh, PC atau personal komputer itu dia menduduki peringkat terakhir dengan 1,9%.
Terima kasih.